Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Wa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, ikhwah fiddin, azza wa ta'ala. Kita berada pada ujung bulan Dzulqa'dah. Hampir saja kita masuk bulan Dzulhijjah. Disebabkan besarnya fadilah Allah yang kita butuh untuk mengenali, supaya kita tertarik sehingga bekerja keras untuk meraihnya, maka butuh untuk kita angkat supaya segar di pikiran kita, sehingga akan berkesempatan untuk meraihnya. Bahwa 10 hari awal bulan Dzulhijjah, amalan-amalan soleh, tentunya sesudah yang wajib, itu paling dicintai oleh Allah Ta'ala, lebih daripada terjun ke medan jihad. Sehingga dengan kita tersegarkan seperti itu, kita nanti akan menyambutnya dengan lebih kita tingkatkan. Bentuknya apa? Memperbanyak takbir sejak masuk bulan Dzulhijjah. Pertama, perbanyak. Imam mempelopori sesudah sholat, mengajak jamaahnya bertakbir, monggo. Dan semuanya meningkatkan kegiatannya, memperbanyak takbir. Abu Hurairah, Ibnu Umar datang ke pasar bertakbir, orang sak pasar ikut bertakbir sejak masuk tanggal 1. Di semua kondisi diperbanyak zikir, diperbanyak takbir. Yang nomor 2, mau puasa 9 hari silahkan, termasuk diantara jenis amal soleh. Bila belum bisa, setidaknya tanggal 9 punya nilai akan menjadi penghapusan dosa selama 2 tahun. Tentunya dosa kecil setelah yang gede-gede dari dosa ditinggalkan. Berikutnya, siapkan binatang yang nanti disembelih di hari Nahar tanggal 10, dan juga boleh di hari-hari Tasyrik. Yang itu nilai sedekahnya bukan sebatas sedekah, tapi sedekah lebih istimewa, berarti lebih gede daripada waktu-waktu yang lain. Kemudian untuk yang haji, tentunya akan mendapatkan fadilah haji itu sendiri, yaitu al-hajju al-mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Lalu bagaimana kesiapan kita? Jawabnya, ketahui, kenali, pahami, minta pada Allah Ta'ala supaya ada rasa suka, semangat bergelora, meniatkannya dan bekerja keras.
Apabila kita bisa seperti itu, walau kenyataannya kita belum mampu, nanti pahalanya akan diberikan. Saya pingin nanti tanggal 10 iso beleh sing regane pantes membahagiakan, sedekahku banyak. Berniat bekerja keras, ternyata tidak bisa menyembelih, niatnya akan diberi pahala sebagaimana yang ia niatkan. Enak kan? Ini harus kita siapkan supaya kita tidak kehilangan fadilah, semuanya tanpa kecuali. Itu bukan mukadimah, kita sampaikan. Berikutnya kita akan mengenal pembahasan kelanjutan kemarin tentang 3 landasan utama yang kita harus memilikinya, karena nanti akan ditanyakan kita di alam kubur, yang akan menjadi sebab selamatnya seseorang di alam kubur. Ditanya man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Bisa menjawab akan dikatakan 6 solihan, silahkan tidur yang pulas. Semuanya wajib untuk disiapkan benar, Allah mengokohkan sehingga nanti bisa menjawab, masa depannya cerah. Semoga masa depan kita cerah. Berkaitan tentang man rabbuka, siapa Rabbmu, di sini kita masuk pada poin yang keempat, bima arafta rabbak, dengan apa kamu mengenal Allah. Orang hendak menikah, ta'aruf, kenalan dulu. Cari informasi gimana agamanya, bagus. Cari informasi kapan bisa dipertemukannya, bisa saling pandang, cocok, melangkah kepada lamaran. Kamu kok sudah berani melamar, dengan apa kamu mengenal? Saya tanya, agamanya bagus, saya sudah dipertemukan, mata saya memandang dan terasa menarik. Itu cara mengenalnya. Dan karena kayak begitu bisa diindra, indra kita bisa membuktikannya, sehingga nanti bisa memutuskan iya atau tidak. Sementara tentang Allah Subhanahu wa taala, telinga kita belum mendengar firman Allah, Allah bicara, mata kita juga belum bisa menatap seperti apa wujud Allah taala. Demikian juga indra kita belum bisa memantau. Lalu bagaimana kita mengenalnya? Makanya di sini ditanyakan, dengan apa kamu akan mengenal kepada Allah? Belum bisa kamu pandang, belum bisa kamu dengar, belum bisa kamu jamah, sementara kamu harus mengimaninya, sementara pembuktiannya indramu belum mendapatkannya. Maka di sini diberikan jawaban pertama, kita butuh memiliki dasar iman dulu, yaitu iman kepada yang gaib. Yang pertama, harus memiliki dasar iman dulu, yaitu iman kepada yang gaib, karena ini menjadi tuntutan fitrah, kayak hukum alam, takdir kauni, bahwasanya makhluk itu berjodoh, ada zahir, ada batin, ada hadir, ada gaib. Maka selain kita percaya kepada yang nyata, kita juga percaya kepada yang misterius. Ada yang hadir, bisa dicek, ada yang gaib. Makanya awal-awal surah Al-Baqarah sudah membimbing kepada kita menerapkan hukum ini. Ada yang tampak nyata, ada yang gaib. Buktinya Allah berfirman diawali dengan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Seterusnya di situ ada ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi, iman kepada yang gaib. Dari mana kita mendapatkan rasa untuk iman kepada yang gaib? Jawabnya fitrah. Ketetapan hukum yang bersifat pasti. Ada depan, ada belakang, ada zahir, ada batin, ada hadir, ada gaib.
Yang itu semua itu wajib untuk diimani karena memang makhluk dicipta berjodoh. Yang kedua, perwujudan dari hukum kauni. Bahasanya ada yang mengadakan. Sehingga ada al-khaliq, ada makhluk, ada yang mencipta, ada yang dicipta. Makanya Allah pun juga memancing kepada kita dengan pertanyaan berkaitan kemestian ada yang mencipta, ada yang dicipta. Dengan ditanyakan, am khuliqu min ghairi syai'in am khalaqu anfusahum. Apakah mereka dicipta tanpa bahan, tiba-tiba saja ada? Tentunya jawabnya tidak. Dicipta itu mesti ada yang mencipta. Atau memang mereka bisa menciptakan diri sendiri? Jawabnya juga tidak. Tidak ada orang yang bisa menciptakan diri sendiri. Am khalaqus samawati wal ardu. Apakah memang mereka bisa mencipta langit dan bumi? Jawabnya juga tidak. Kalau begitu, ketika dicipta ada bahannya dan nggak ada orang yang bisa menciptakan diri sendiri, dan dia pun juga tidak mencipta langit dan bumi, berarti ada yang mencipta. Siapa? Itulah Allah, sang pemilik alam raya. Yang itu ada, buktinya ada yang diciptakan, ada yang menciptakan. Dan kita diberitahu indera kita belum dipertemukan. Tugas akal kita silahkan merenungi apa yang Allah ciptakan. Berarti kamu sekarang sedang merenungi adalah ciptaan dari Allah yang Maha Mencipta. Kalau ciptaannya saja sudah gede, seperti apa yang menciptakannya? Nah, di situ cara mengenal kepada Allah. Itu cara mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini diberikan jawaban. A'rifuhu bi ayatihi wa makhluqatihi. Saya mengenal kepada Allah dengan tanda-tandanya dan dengan adanya makhluk yang diciptakannya. Itu cara mengenalinya. Dia itu ada tandanya. Buktinya apa? Ada ciptaannya. Kalau kita tidak mencipta dan juga kita tidak mencipta alam raya, jelas ada yang menciptakannya. Itulah Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya. Nah, seperti itu. Enggak mungkin ada serintil tanpa kambing, gitu kan? Enggak mungkin ada serintil tanpa kambing. Itu bahasa Jawanya itu begitu. Enggak mungkin ada ciptaan tanpa ada yang mencipta. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dilengkapi kita, mata kita akan memandang kepada Allah bila sudah ada di surga. Dan kita ya harus terima itu. Semisal beras masuk di panci, ada airnya, nanti akan berubah menjadi nasi, tunggu setengah jam. Terima nggak kira-kira? Terima nggak? Ya terima. Kenapa? Proses. Kita pun juga akan disilahkan memandang kepada Allah. Tapi nanti beras ini akan menjadi nasi nanti kapan? Setengah jam lagi. Ketika sudah dipanasi dan mateng, disuguhkan, silahkan. Berarti kita wajib sabar. Sekarang kita masih dikenalkan kepada ciptaannya. Nanti kita pun juga akan dipertemukan kepada yang menciptakannya. Kapan? Nanti di akhirat, bila sudah masuk surga. Sekarang kamu cari saja alasan bagaimana bisa masuk surga, dan itu sudah ada petunjuknya. Lakukan ini, nanti masuk surga. Jauhi pantangan ini, kamu nanti aman dari neraka. Lah begitu caranya. Dan yang kayak begitu terlalu banyak untuk bisa kita ambil koleksi. Itu cara mengenal kepada Allah dengan melihat ayat-ayatnya dan karya ciptaannya. Wa min ayati, diantara tanda-tanda Allah itu ada
dengan al-lailu wan naharu, adanya malam dan siang. Wasyamsu wal qamaru, adanya matahari dan bulan. Wa min makhluqati, di antara makhluk ciptaannya ada as-samawati sab'u, langit yang 7. Kalau pengen tahu silahkan kamu naik bikin alat. Yang kamu diberitahu bumi yang kamu pijak nanti bisa sampai ke langit 500 tahun. Silakan kamu cari pintu langit, ketika sudah dibuka tebalnya juga 500 tahun. Sehingga kamu nanti bisa menghitung langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya mampu. Ya, kalau kamu nggak mampu, selami yang mampu saja, cukup banyak yang kamu mampui. Apa? Kamu lihat siang dan malam. Wah, kalau begitu karya ciptaan itu gede ya. Yang kecil saja kamu belum mampu, apalagi yang gede. Kepada makhluk saja kamu belum mampu, lebih-lebih kepada Allah. Sudahlah, tunduk saja. Itu cara mengenalinya. Makanya kita bangun tidur, melek kita rong pate ombo, sudah diajak berenung seperti itu. Apa itu? Baca bagian-bagian 10 akhir dari Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam ciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian suasana, ada malam dan siang, la ayatil liulil albab, ada tanda-tanda kekuasaan Allah pada orang yang cerdas gelem menggunakan akal. Ada, itu diadakan. Ini yang diadakan, Allah yang mengadakan. Karena itu bukan saya, bukan bapak ibu, tidak terjadi dengan sendiri. Nah gitu caranya. Bayatafakkaruna fi khalqis samawati, mereka itu merenung. Ini fungsi akal kita. Fungsi akal kita tidak menjangkau kepada wujud Allah, tapi fungsi akal kita disuruh untuk merenungi kepada ciptaan Allah. Nanti akan menyimpulkan agungnya Allah, kamu tunduk, masuk surga, kamu nanti akan dipertemukan. Nah begitu. Makanya akal kita gunakan untuk merenungi ayat-ayatnya, bukan untuk merenungi zat Allah. Kenapa? Kita belum mampu, tapi merenungi ayat-ayatnya. Nanti akan digiring untuk dipertemukan dengan Allah. Waman fihin, dan juga makhluk yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Demikian juga al-aradun as-sab'u, tanda-tanda ciptaan Allah. Allah mencipta ada bumi yang 7. Waman fihin wa ma bainahuma, dan yang ada di dalamnya dan apa yang ada di antara keduanya. Kalau kamu punya akal, ingin berkarya, renungi itu. Nanti akan kamu digiring takjub. Masya Allah, ciptaannya luar biasa. Seperti apa yang mencipta? Saya kangen ingin ketemu dengannya. Nanti kita akan digiring ke sana. Itu cara mengenali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita nggak begitu nanti bisa stres. Kira-kira akal kita semata bisa nggak mengukur dalamnya laut? Kapan kita bisa menyelam, bisa mengetahui, oh dalamnya sekian kilo? Kapan dengan tenaga kita terbatas bisa berenang mengarungi laut? Bisa? Kalau kepada yang kecil saja kita nggak mampu, bagaimana kepada Allah Zat yang maha besar? Makanya itu semua tanpa bimbingan wahyu kita akan celaka. Makanya Nabi kita juga mendapatkan ajakan bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, wa wajadaka dhallan fahada. Semula Allah menjumpaimu sesat. Akal kita nggak akan mampu kalau Allah membimbing dengan ayat-ayatnya, sehingga kita nanti akan dimudahkan. Wa dalilu, dalilnya adalah qaulu ta'ala, wa min ayatihil lailu wan nahar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada dengan mencipta adanya malam dan siang. Wasyamsu wal qamaru, adanya matahari dan bulan. Itu karya ciptaannya. Yang mencipta lebih dahsyat lagi.
Kamu kangen, beribadahlah, nanti akan dipertemukan. Makanya la tasjudu lisyamsi, kamu jangan sujud kepada matahari. Kenapa? Itu makhluk. Pembuktian Allah itu ada. Yang disembah Allah yang mencipta, bukan mataharinya. Wala liqamari, juga jangan menyembah kepada bulan. Kenapa? Itu makhluk, tanda bukti maha kuasanya. Allah yang mencipta, yang kamu sujudi bukan bulannya. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, dan sujud saja kamu untuk Allah yang mencipta langit dan bumi. Kalau makhluknya saja sudah gede, bagaimana Allah? Itulah Allah yang kamu sujudi. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian memang hendak mentauhidkannya, yang kamu sembah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara mengenali bimbingan Allah Ta'ala pada surah Fussilat yang ke-37. Dan kita tidak akan bisa begini kecuali dengan bimbingan wahyu. Makanya orang itu mengandalkan akal dan ilmu filsafatnya, hanya bingung dan bingung. Pergi ke tujuan tidak tahu alamatnya, bingung nggak? Pergi ke tujuan nggak punya alamat, bingung nggak? Jelas bingung. Makanya Allah memberikan alamat apa? Diturunkannya wahyu, itu alamat. Ikuti saja petunjuk alamat, kamu nanti sampai kepada tujuan. Nah begitu. Kalau tidak nanti akan bingung, akan sesat. Demikian juga wa qaulu ta'ala inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabbmu itu adalah Allah, pencipta, pengatur, pengurusmu itu adalah Allah. Siapa Allah? Gak usah pengen ketemu kepada zatnya, sekarang pada ciptaannya saja. Nanti sudah menunjukkan besarnya yang mencipta, yaitu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah adalah yang mencipta langit yang 7 bersama bumi juga 7, itu hanya 6 hari. Ini kira-kira kalau kita itu bikin proyek 6 hari dapat apa? Gaya omah ukuran 8 kali 12 selesai berapa hari? Nah begitu. Itu mungkin bisa 4 bulan, molor-molor bisa setahun, belum lagi mikir golek duit. Berapa lama itu? Yang kecil saja itu sudah bulanan. Lalu langit yang kayak begitu, bumi yang begitu, total itu hanya 6 hari. Oh, alangkah dahsyatnya zat yang menciptakannya. Itu ke sana. Itu ke sana. Semastawa al-ars, kemudian Allah istiwa di atas ars, ala wartapa, tinggi dan naik, yang tidak pernah bergantung. Allah tidak menjamah, karena kursi bukan tempat duduk, langit bukan landasan kaki, tapi ars itu merupakan atapnya alam raya. Allah di atasnya bukan duduk, tetapi makna istawa adalah ala wartapa, tinggi dan naik. Akhirnya walaupun arsnya hancur, andai karena dihancurkan Allah tidak jatuh. Kenapa? Allah nggak bergantung kepada makhluk. Di antara kegiatan Allah adalah dengan yughshil lailan nahar, Allah tutupkan malam pada siang. Dan sebaliknya, siang pada malam. Itu tidak terjadi dengan sendirinya. Terjadi ada yang menjadikan. Bukan kamu, bukan bapakmu, tapi itu adalah zat yang maha kuasa, itulah Allah. Nah gitu cara mengenalnya. Ya tulubu hasisa, yang mengejarnya dengan cepat. Begitu siang habis langsung malam, malam habis langsung siang. Nggak ada ceritanya rehat. Kalau kita minta istirahat nggak kira-kira? Bentar ngopi dulu, sarapan dhisik gitu ya kira-kira? Nggak ada. Malam habis, datangnya siang, tunggu dulu saya mau istirahat, nggak ada. Yang ada langsung begitu malam habis datang siang. Hasisa. Demikian juga wasyamsa wal qamara wan nujuma,
Perhatikan kepada matahari, kepada bulan, kepada bintang-bintang, semuanya musakhkharatin bi amrih, tunduk dengan perintah Allah. Tidak terjadi dengan sendirinya. Akal mengatakan enggak terjadi dengan sendirinya. Ada yang mengadakan. Siapa itu? Allah. Sana kita dikiring. Ala ketahuilah, lahul khalqu wal amru, milik Allah yang mencipta, milik Allah yang memerintah. Allah yang mencipta, Allah yang memerintah. Kamu dicipta, tunduklah. Kita diperintahkan untuk pelajari ayat-ayatnya, nanti kamu akan mengenali keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang kita kerjakan. Jangan ngarang tentang Allah. Nanti akan menjadi kelompok Qadariyah, kelompok Jahmiyah. Celaka kan? Kenapa? Karena mengenali kepada sesuatu yang akal kita tidak mampu untuk menjangkau. Ujung-ujungnya hanya ngarang, menduga. Itulah ilmu filsafat, akan membuahkan kebingungan. Karena menduga itu belum ada buktinya, lalu dijadikan keyakinan. Bagaimana bisa terjadi? Makanya sibukkan untuk mengkaji apa yang telah dibimbingkan, sehingga nanti menghasilkan kerja nyata. Disitulah nanti menjadi penghantar keselamatan seseorang. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha suci Allah. Allah adalah Rabbul Alamin, pencipta, pengatur, pengurus alam raya. Maka tugas kita adalah kenali ayat-ayatnya, kemudian tunduk. Ketika sudah mati, berkumpul di padang mahsyar, bisa menyeberang, nanti akan ketemu dengan Allah Ta'ala. Itulah nikmat yang paling besar. Ini bagian akidah yang kita kaji kali ini. Bagaimana kita mengenal Allah, kita sudah dibimbingnya, dan kita bisa menfungsikan fungsi akal kita untuk apa? Untuk apa akal kita? Merenungi kepada ciptaan Allah, nanti akan mengagungkan Allah yang menciptanya. Nah begitu. Berikutnya, tema sholat ala jamaah. Kemarin sudah kita mulai apa makna sholat berjamaah, yaitu sholat yang dikerjakan bareng, ada imam dan makmum. Adanya 5 yang diwajibkan: duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itulah ikrar keislaman kita dengan menegakkan sholat yang 5. Kemudian cara pengerjakannya dengan berjamaah itu hukumnya adalah wajib. Bila kita mendengar kata wajib, niku biasanya rumangsa demen atau merasa terbebani. Kita mendengar kata wajib biasanya sukaria atau terbebani. Biasanya gimana? Jawab, seringnya terbebani, sehingga ada perdebatan. Ini enggak wajib tapi sunnah. Kalau yang wajib, kenapa Nabi tidak mengerjakan selalu? Buktinya mengutus muadzin, mengutus imam untuk jamaah, Nabi kan keliling, berarti kan enggak mengerjakannya. Ada yang ngomong seperti itu cara lari dari kewajiban. Ujung-ujungnya adalah kewajiban itu seolah itu membebani. Makanya kita butuh mengkritisi pemikiran seperti itu, jangan dihidupkan. Itu termasuk subhat, seolah benar tapi salah. Karena maunya Nabi kita tidak dibimbing untuk mengkritisi tapi tunduk. Biasanya begitu. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahmanu fantau. Itu kan mestinya apa yang diperintahkan ambil, Rasul larang berhenti. Kenapa Rasul malah kamu kritisi? Itu namanya hendak lari dari pokok pembahasan. Itu namanya subhat, kekacauan pemikiran, seolah benar tapi salah. Makanya kita harus menata pemikiran kita. Sesuatu dikatakan wajib itu bukan pembebanan, tetapi pemberitahuan saking gedene fadilah dan saking besarnya kasih sayang Allah. Kesana kita berpikir, saking gedene kasih sayang Allah sampai diwajibkan supaya kita nggak kehilangan, biar mendapatkannya.
Itu saking gede nih rahmat Allah Subhanahu wa taala, Arhamur Rahimin. Di antara yang tersifatkan sayang, Allah yang paling sayang. Kalau tidak ridho kepada kita, kehilangan fadilah. Yang kedua, karena saking besarnya fadilah, makanya itu diwajibkan. Kesana kita berpikir. Kesana kita berpikir. Bila pemikiran kita seperti itu, seolah kita mendengar kata wajib itu akan sujud syukur. Kenapa? Saya disayangi oleh Allah, diberikan fadilah sing gede ini luar biasa. Misalnya ada undangan, ketika pulang nanti nggak mendapatkan hadiah, satu pilihannya. Yang kedua, ketika pulang nanti akan mendapatkan hadiah apa yang menjadi sesuatu paling disuka. Aku kolek rono entuk apa, gak entuk apa-apa. Ini kira-kira datangnya sukarela atau semangat? Ya rono ra entuk apa-apa, gak usah baik. Mungkin gitu ya. Nanti bila kamu pulang akan mendapatkan begini. Andaikan terngiang-ngiang koncone membeli sepeda motor harganya 75 juta, nanti bila kamu pulang dapat itu. Semangat gak kira-kira? Wah, semangat. Saya mengharuskan diriku datang. Kenapa? Fadilah gede, gitu kan? Mestinya pemikiran kita itu ke sana. Allah mewajibkan itu karena gedenya kasih sayang dan besarnya fadilah. Fitrah kita pun juga begitu. Contoh yang lain, andaikan kita selepas jamaah subuh nanti pulang nenteng sak kresek ketika ditanting 5 kilo apa isine? Tulang full daging kambing lagi. Mahalan mana? Daging kambing sama kambing sapi. Cek mahalan kambing daging itu daging yang diberkahi. Ini kira-kira masjidnya rame enggak nanti? Rame enggak kira-kira? Saya harus datang. Kenapa? Dapat hadiah nenteng 5 kilo. Yang mengharuskan dia datang, yang mewajibkan siapa? Diri sendiri. Kenapa? Tertarik gedene hadiah. Itu kan fitrah kan? Ada barang besar mengharuskan datang. Kenapa? Ingin mendapatkan fadilah. Nah di sini menunjukkan seperti itu. Makanya bila kita mendengar kata wajib itu bukan pembelengguan, tetapi saking besarnya kasih sayang Allah dan saking gede fadilah. Itu fitrah kita berpikirnya memang seperti itu. Wayah gajian lek teko diwahne ra teko ilang. Gimana kira-kira? Ayo waktunya gajian, mau hadir diberikan, nggak hadir hilang. Mau wajibkan hadir nggak kira-kira? Coba kalau nggak mewajibkan nggak hadir. Mesti mewajibkan diri, hadir, wajib. Kenapa? Kalau nggak kehilangan, gitu kan? Apalagi gajiannya 1 bulan gitu 500 juta. Kerjanya apa kira-kira 1 bulan 500 juta? Begitu nanti dapat utangnya lunas kabeh, bisa beli ini itu, borong. Mengharuskan diri hadir enggak? Fitrahnya mengatakan iya. Begitulah Allah mewajibkan, itu memang saking gede ini fadilah, besarnya kasih sayang. Kenapa kita merasa terbelenggu? Sholat berjamaah pun juga demikian, saking gede ini fadilah. Sekarang kita akan lihat fadilahnya seperti apa saja. Kita baca beberapa dalil. Pertama, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol salatul jamaah, salat wajib yang 5 dikerjakan dengan bareng, ada imam ada makmum, tafdulu mendapatkan nilai lebih salat al-fadhi daripada salat sendirian, bisa ba'in wa isrina darajatan, dengan 27 derajat. Kalau kamu terima gajian diantarkan oleh pegawai hanya 3 juta, bila kamu ngambil sendiri nanti akan mendapatkan 100 juta. Nunggu kiriman atau ngambil sendiri?
ambil sendiri. Diantarkan hanya 3 juta. Nanti kalau ngambil sendiri 100 juta. Nah, otak yang cerdas pilih yang mana? Nah begitu, memang Islam itu mencerdaskan kepada kita. Itu 27. Lek 1 juta kali 27, 27 juta. Nah itu 3 juta, kalikan saja 17 ping 3 berapa? Hampir 100. Tentunya dia akan paksakan keluar untuk mengambil sendiri berjamaah. Oh ya ngono ki besarnya. Itulah 3 juta. Sementara tidak sholat kafir, kecemplung neraka, berapa bisa menebus? Orang di penjara bisa ditebus berapa bayarnya? Andai kan kena dipitung, Pak, jangan tokne keluar bayar pinten, andai kan boleh bayar berapa kira-kira? Masuk neraka suruh nebus, andai kan punya dunia bersama isinya berbentuk emas untuk nebus, gak akan diterima. Kapan kita punya emas penuh bumi? Mahal loh nilai sholat itu. Itu masih dikalikan 27. Loh kurang apa fadilai? Maka diwajibkan itu bukan pembelengguan, tapi karena saking besarnya fadilah kita itu butuh, dan kita itu cerdas. Nah berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu qala bersabda Rasulullah SAW, salatul rajul fil jamaah, setelahnya seseorang dikerjakan dengan berjamaah, ada adzan dia datang, segala kelengkapannya ia lengkapi, sejak menjawab, bersolawat, doa, bahkan tidak terlambat, bahkan sop yang paling depan, bahkan khusyuk. Masya Allah. Gimana itu nilainya? Tudha'afu, dilipat gandakan, ala surati, di atas sholat dia, fi baiti, di rumahnya, wa fi sukri, pasarnya, khamsan wa isrina dhifan, dengan kelipatan 25. 1 miliar jadi 25 miliar. Pahala lebih gede lagi. Dzalika bi annahu, dzalika annahu idza tawaddu'a, yang demikian itu ketika dia berwudu, fa asanal wudu, ia perbagusi wudu yang sempurna, summa kharajal mas, kemudian keluar ke masjid. Ketika keluar dia berdoa. Napa keluar doa keluar rumah? Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dan doa-doa yang lain masih banyak, itu minimal. La yuhriju illa sholatu, tidak ada yang mendorong dia keluar kecuali sholat. Memang tertarik gede fadilah, itu menjadi pendorongnya. Betul-betul ikhlas kalau begitu. Fadilahnya apa? Lam yahtu khatwatan, dia tidak melangkah satu langkah, illa kecuali rufi'at lahu, diangkat buat dia, biha dengan langkahnya, darajatun. Ini satu fadilah yang pertama, satu langkah, satu derajat. Derajatnya naik. Wa khuta'anu biha khati'atun, dan dihapus darinya satu kejelekan. Ini fadilah kedua. Selain derajatnya naik, punya dosa dihapus. Fadilahnya berapa tadi? Diangkat derajatnya, dihapus dosanya, kayaknya 3. Kita tawadhu'a, lam yatuqat watan ila rufi'at lahu biha darajatun wa khuta anu bi hasanatun. Di lafaz yang lain ditulis dengan satu kebaikan. 3 fadilahnya minimal. Karena man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah, dilipatkan 10 kali. Fa idza shalla lam tazal al malaikatu tusalli alaihi, maka ketika dia sholat tidak henti-hentinya malaikat berselawat kepada dia. Ini fadilah yang keempat, disolawati malaikat madama fi musallahu, selama dia masih di tempat sholatnya. Sejak kita tadi sholat subuh sampai sekarang 1,5 jam lebih, ini kira-kira malaikat mensolawati kepada kita berapa kali? Selalu loh itu. Apa makna solawati malaikat? Doa keberkahan.
doa keberkahan. Yang paling inti doa ampunan. Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu. Ya ampuni dia, ampuni dia. Itu sing donga malaikat. Kabul mboten tungane malaikat. Kabul. Loh, fadilahnya akan gede loh ya. Fadilahnya akan gede. Bila ada adzan malah melezatkan tidurnya, makanya dikeloni setan. Bahagia enggak kira dikeloni setan? Ini didoakan malaikat yang ini, yaitu Allahumma sholli alaihi, ya Allah berilah kesejahteraan kepada dia, Allahumma arham, ya Allah rahmati dia. Shol itu adalah doa ampunan, ampuni dia dan rahmati dia. Wala yazalu ahadukum fi sholatin, seseorang dianggap sholat mantadara sholata, selagi menunggu sholat. Makanya apabila antara adzan dan qomat itu agak lama, ini adalah fadilah besar. Kenapa? Nunggumu walaupun kamu itu duduk, itu dianggap sholat. Membaca tambah fadilah lagi, doa tambah fadilah lagi, sampai ngantuk keturun teklak tekluk, itu juga sudah dianggap sholat. Enak kan? Nah, luar biasa. Dan dikatakan sholat sejak berangkat sampai pulang. Selama itu, walaupun sholatnya tidak sepanjang itu. Apalagi kita mengisi dengan keilmuan, malah taman surga, tambah gede lagi. Ini kenikmatan besar yang kita tidak akan mampu mengejar dunia punya fadilah segede ini. Orang 8 jam kerja berapa gajiannya? 100.000, 150, 200, itu 8 jam. Lewat seperti ini, gak sampai 1 jam kita nggak bisa menghitung. Kita kerja 1 jam, 8 jam, 200.000 misal, mati nggak dibawa. Tapi ketaatan seperti ini, mati akan menjadi teman kita di alam kubur. Karena dunia akan dipisah, tapi amal yang akan menjadi pendamping. Terus kata satu lagi, An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallam qol man ghada ila masjid wa roha, siapa yang berangkat pulang ke masjid, budal mulih, budal mulih, budal mulih. Nah begitu, berangkat pulang 5 kali. A'atallahu lahu, Allah sediakan buat dia nuzulah, tempat tinggalnya minal jannah. Berarti cara ngangsur perumahan surga. Berapa kali perumahan surga kita ansur? Sehari semalam ngangsur 5 kali. Gimana? Berangkat pulang masjid, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kulama wada warakah, saben-saben dia berangkat, saben-saben dia kembali. Sementara rumah surga itu indah, bahannya emas, bahannya itu perak, debunya harum dan nggak membuat jadi batuk-batuk. Itu serba indah saja, kita nggak bisa menghitungnya. Bagaimana rumah ini bahannya emas dan perak? Kapan kita akan punya? Jawabnya akan punya apabila kita punya tabungan surga. Apa itu diantaranya? Ada panggilan adzan, berangkatlah, selesai pulang, dan berulang-ulang. Itu cara mengangsur rumah surga. Demikian 2 materi yang kita sampaikan pagi hari ini, atau 3 materi. Pertama, menyegarkan tentang persiapan kita menyambut bulan Dzulhijjah. Yang nomor 2, bagaimana kita mengenal kepada Allah. Yang ketiga, kita mengenal apa fadilah sholat berjamaah. Ini kemudian fadilahnya besar. Semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada kita, paham, tertarik, dan semangat melaksanakan, sehingga kita punya tabungan di sisi Allah. Semoga kelak kita berkumpul di surganya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.